Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Zulhat, mahasiswa Universitas Negeri Padang, NIM 1923479, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Di video ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Preservasi dan Konservasi pertemuan 10-16, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Desrieni Esos MIKOM. Langsung saja materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu mengenai bahan pustaka, peta, slide, fotokopi, dan tinta. Yang pertama, peta. Peta merupakan salah satu alat yang digunakan sebagai referensi yang berisi informasi mengenai suatu daerah dan bentuk geografis yang dilengkapi dengan simbol-simbol. Salah satu fungsi peta yaitu sebagai arsip, karena peta berisi informasi rekam mengenai kegiatan manusia, kegiatan sosial, dan bentuk atau keadaan geografis. Pelestariannya yaitu dengan cara menyediakan lemari atau rak yang sesuai dengan ukuran dari lembaran peta. Kemudian peletakannya pun rak tersebut tidak boleh terlalu tinggi, karena jika letak lemari tersebut terlalu tinggi maka akan susah mencapai atau menjangkau peta, sehingga juga akan merusak peta. Yang kedua yaitu slide. Slide adalah alat yang sering digunakan dalam bidang pendidikan dan penelitian. Bahannya berupa audio visual. Dalam penggunaan slide harus dibantu oleh alat yang bernama proyektor. Jenis-jenis slide. Jenis-jenis slide ada 4. Yang pertama yaitu lantern slide. Yang kedua, slide 2x2. Yang ketiga, slide dengan suara. Yang keempat, proyektor untuk slide. Cara pelestariannya yaitu dengan memperhatikan tempat penyimpanan. Yang kedua, intensitas cahaya, atau slide tidak boleh langsung terkena oleh cahaya matahari. Dan ketiga, harus dihindari dari debu, karena debu dapat merusak emulsi yang ada pada kaca slide tersebut. Yang ketiga, fotokopi. Fotokopi adalah salah satu cara yang banyak dilakukan oleh perpustakaan untuk memproduksi atau memperbanyak bahan pustaka yang penting atau mutakhir. Hal tersebut dilakukan karena mungkin bahan perpustakaan tersebut tidak boleh dipinjam oleh pemustaka, sehingga salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan memperbanyaknya dengan fotokopi. Tetapi cara ini masih tergolong kontroversi karena sebagian bahan pustaka masih memiliki hak ciptanya. Cara fotokopi memiliki kekurangan, yaitu jika saat melakukan fotokopi kita tidak hati-hati, maka akan merusak fisik dari bahan pustaka tersebut. Pemeliharaannya, bahan pustaka yang telah difotokopi hendaknya dijauhkan dari cahaya matahari ataupun cahaya lampu, karena ada beberapa tinta ini yang rentan terkena cahaya sehingga tulisan pada fotokopi cepat memudar. Kemudian bahan pustaka yang telah difotokopi juga harus diletakkan di tempat yang kering dan dijauhkan dari area yang lembab. Yang keempat yaitu tinta. Tinta adalah bahan yang sangat penting untuk tulisan pada kertas. Jika tidak ada tinta, maka tidak akan ada tulisan pada kertas. Bahan dasar tinta adalah mineral yang dicampur dengan garam, besi, kemudian diberi larutan kulit kayu jati yang diberi warna gelap. Tinta memiliki banyak macam. Di antaranya tinta yang digunakan untuk menulis, tinta cetak atau transfer tinta, dan tinta ballpoint. Dalam pelestariannya, hendaknya kita terlebih dahulu mengetahui
kekurangan sebuah tinta. Jika tinta tersebut memiliki kekurangan tidak boleh terkena cahaya matahari, maka cara pelestariannya tinta tersebut harus dihindari dari cahaya matahari. Materi yang kedua atau pertemuan 11 yaitu perbaikan bahan pustaka dan restorasi. Beberapa contoh kegiatan perbaikan atau restorasi bahan pustaka yaitu yang pertama, penambalan dan penyambungan kertas. Penambalan kertas dapat dilakukan menggunakan kertas Jepang. Penambalan ini bisa dilakukan jika robeknya mencapai 3-10 cm. Tetapi jika robeknya telah melebihi 3-10 cm, dapat kita lakukan cara yang kedua, yaitu menyambung kertas menggunakan kertas tisu dengan cara sistem potong basah, yang sehingga nantinya kertas tisu dapat disambungkan dengan bahan pustaka. Contoh yang kedua yaitu memutihkan kertas. Cara memutihkan kertas dapat dilakukan menggunakan zat kloromin T21/2% dengan cara kertas yang akan diputihkan diletakkan di atas kertas penyerap, kemudian oleskan kloromin tersebut, atau dapat juga menggunakan gas klorodioksida atau zat-zat kimia lainnya. Cara yang ketiga yaitu mengganti halaman yang robek. Mengganti halaman robek dilakukan jika cara penambalan atau penyambungan kertas tidak dapat dilakukan. Maka, mengganti halaman robek dapat dilakukan dengan cara memfotokopi halaman yang robek. Kemudian, halaman atau lembaran fotokopi tersebut dipotong sesuai dengan luas halaman buku, kemudian disisipkan pada halaman yang rusak. Yang keempat yaitu penjilidan. Penjilidan adalah suatu proses penggabungan kertas-kertas lepas menjadi satu yang dilindungi oleh ban atau sampul. Mengenai penjilidan akan dijelaskan lebih rinci pada materi selanjutnya, yaitu materi 12 dan materi 13. Materi yang ketiga atau pertemuan 12 yaitu sistem penjilidan. Yang pertama, pengertian, tujuan, dan istilah-istilah yang biasa digunakan dalam penjilidan. Pengertian penjilidan yaitu proses atau cara penjilidan yang dilakukan terhadap bahan pustaka untuk melindungi bahan perpustakaan dari kerusakan. Kegiatan penjilidan termasuk ke dalam kegiatan konservasi dan restorasi karena memperbaiki kondisi fisik bahan perpustakaan agar terlihat seperti aslinya. Tujuan penjilidan. Tujuan utama penjilidan yaitu untuk melestarikan bahan pustaka agar tetap dalam keadaan utuh dan melestarikan bentuk fisik bahan pustaka. Tujuan lainnya yaitu melestarikan bentuk fisik bahan pustaka. Yang kedua, melestarikan dan menjaga kandungan isi informasi bahan pustaka. Yang ketiga, memudahkan dalam penggunaannya. Maksudnya yaitu memudahkan untuk membolak-balikan lembaran bahan pustaka. Yang ketiga, istilah yang sering digunakan dalam sistem penjilidan. Yang pertama yaitu bahan penutup, yaitu kumpulan bahan-bahan penutup seperti karton atau kertas buffalo. Yang kedua, blok buku, yaitu berisi lembaran-lembaran kertas. Ketiga, jahit samping. Jahit samping yaitu metode atau cara yang digunakan untuk menyatukan lembaran-lembaran menggunakan benang pada pinggiran jilid. Selanjutnya, jilid ulang, yaitu proses menggantikan jilid yang sebelumnya dengan penjilidan original. Selanjutnya yaitu kertas berbuffer basah, yaitu kertas yang mengandung pH 7 atau lebih.
Selanjutnya kuras atau katun, yaitu susunan halaman-halaman buku yang diletakkan pada selembaran kertas besar. Dan yang terakhir lembaran perlindung, yaitu kertas yang dilipat pada blok buku. Menyiapkan penyelidan. Menyiapkan penyelidan, ada 2 langkah penting dalam menyiapkan penyelidan. Yang pertama yaitu menyatukan. Menyatukan yaitu proses menyatukan lembaran-lembaran menjadi kuras. Yang kedua yaitu penggabungan, yaitu menggabungkan secara erat dan padu kuras-kuras menjadi sebuah buku. Bahan dan peralatan penyelidan. Bahan yang pertama yaitu kertas. Kertas yang biasa digunakan pada penyelidan yaitu yang pertama kertas Conqueror, kedua kertas Kissing Samson, selanjutnya karton board, karton millboard, kertas marmer, dan buchrom dan linen. Mesin-mesin yang biasa terlibat dalam penyelidan yaitu mesin potong semi otomatis, mesin potong manual, alat potong board atau kacip, mesin board, dan pres buku atau koran. Peralatan penunjang lainnya seperti jarum jahit, pisau cutter, gunting, tulang pelipat, penggaris, kuas, palu, gergaji, pelubang, dan lem. Jenis-jenis penjelidan. Yang pertama yaitu penjelidan hardcover, yaitu jenis cover yang terbuat dari karton khusus. Yang kedua, jelidan softcover. Jelidan ini yaitu covernya ringan dan tipis. Selanjutnya penjelidan kaye. Penjelidan kaye cocok untuk bahan pusaka yang jumlah halamannya sedikit. Yang keempat, jilid spiral. Penjelidan spiral biasanya digunakan pada buku atau dokumen-dokumen yang biasanya bersifat pribadi, tidak pada bahan pusaka. Yang kelima, jilid lem punggung. Jilid lem punggung ini biasanya digunakan pada bahan pusaka berupa novel. Selanjutnya yaitu jilid lakban. Jilid lakban biasanya digunakan pada bahan pusaka seperti makalah, laporan, atau diktat. Dan yang terakhir yaitu penjelidan menggunakan tanda, yaitu penjelidan yang dilakukan dengan memperhatikan tanda-tanda pada ruas atau kuras bahan pustaka. Materi 4 atau pertemuan 13 yaitu cara menjilid buku. Ada beberapa cara menjilid buku menggunakan tangan. Di antaranya yaitu menjilid dengan cara dijahit, dengan cara di staples, dan cara lakban. Yang pertama yaitu menjilid menggunakan cara dijahit. Langkah-langkahnya, yang pertama yaitu membuat lubang pada pinggiran kertas seperti pada gambar. Langkah 2, jahit masing-masing kumpulan kertas seperti pada gambar. Langkah 3, jahit kumpulan kertas yang tadi menjadi satu. Yang keempat, berikan sedikit lem agar jahitan tadi lebih erat. Yang kedua, menjilid dengan cara menggunakan staples. Langkah-langkahnya, yang pertama, ambil beberapa HVS atau buku, kemudian lipat hingga membentuk lipatan seperti punggung buku. Kemudian buka lipatan sehingga memanjang seperti keadaan semula, dan beri staples di tengah-tengah tekukan tersebut, 2 buah atas dan bawah, dan buku telah selesai dijilid. Cara ketiga yaitu menjilid buku dengan cara menggunakan lakban. Langkah-langkahnya, yang pertama, ambil kertas mika atau plastik mika, kemudian tutupkan pada buku yang akan dijilid. Yang kedua, letakkan kertas buffalo di bawah kertas yang akan dijilid.
Yang ketiga, rapikan buku dengan cara mengetuk-ngetukkannya ke meja. Setelah itu, berilah staples pada pinggir sebelah kiri sebanyak 3 buah, yaitu atas, tengah, dan bawah. Kemudian rapikan hasil staples menggunakan padu dan tutup staples menggunakan lakban. Setelah itu rapikan sisa kertas mika atau buffalo yang melebihi dari kertas yang dijilid. Selesai. Materi 5 atau pertemuan 14 yaitu pelestarian nilai informasi. Pelestarian nilai informasi dapat dilakukan dengan melakukan alih bentuk atau alih media dokumen dari bentuk kertas ke dalam bentuk lainnya seperti mikrofilm dan CD-ROM. Mikrofilm. Pengertian mikrofilm adalah istilah umum yang digunakan untuk berbagai bentuk mikro yang dituangkan dalam bentuk film. Bentuk-bentuk mikro diantaranya 1. Gulungan mikrofilm, yang kedua mikrofis, yang ketiga aperture card, yang keempat ultrafis, yang kelima mikro apapun. Keberadaan mikrofilm di perpustakaan yaitu 2, sebagai suplemen dan komplemen. Sebagai suplemen, maksudnya pemustaka mencari informasi yang ia cari lewat mikrofilm, tetapi bahan aslinya memang terdapat di perpustakaan atau memang tersedia di perpustakaan. Bedanya dengan komplemen yaitu bahan aslinya tidak tersedia di perpustakaan tetapi hanya tersedia dalam bentuk mikrofilm. Alasan penggunaan mikrofilm di perpustakaan: yang pertama, melestarikan koleksi yang memiliki nilai sejarah. Yang kedua, menyelamatkan bahan pustaka yang sudah aus atau rusak. Yang ketiga, melengkapi koleksi yang tidak tersedia secara cetak. Yang keempat, menghemat uang dan pengiriman. Yang kelima, mencegah kerusakan, dan lain-lain. Kelebihan dan kekurangan mikrofilm. Kelebihannya, yang pertama, menghemat ruang penyimpanan. Yang kedua, keamanan. Yang ketiga, mudah diproduksi. Yang keempat, mudah diakses. Yang kelima, tidak menyimpang dari aslinya. Yang keenam, ekonomis, dan lain-lain. Sedangkan kekurangannya: 1. Pemakaiannya harus menggunakan alat khusus. Yang kedua, peralatannya mahal. Yang ketiga, sulit untuk direvisi. Yang keempat, membutuhkan tempat penyimpanan khusus, dan lain-lain. Yang kedua, CD-ROM. Pengertian CD-ROM. CD-ROM adalah sebuah cakram yang terbuat dari cakram optik yang dapat menyimpan data. Jenis-jenis CD-ROM. Yang pertama, Optical Read Only Memories atau OROM. Contohnya CD audio dan CD interaktif. Yang kedua, Write Only Read Many Memories. Contohnya ROM disk, CD-ROM, dan data ROM. Yang ketiga, erasable memory, contohnya EPROM dan data ROM. Keunggulan CD-ROM: yang pertama, memiliki daya tampung yang besar. Yang kedua, memudahkan untuk penelusuran literatur. Yang ketiga, memudahkan untuk pembuatan katalog. Yang keempat, membantu pustakawan, dan lain-lain. Cara pelestarian CD-ROM: yang pertama, disk drive harus rajin dibersihkan dengan alkohol. Kemudian PC harus terhindar atau terlindung dari virus. Yang ketiga, temperatur ruangan tempat penyimpanannya harus diperhatikan, harus tetap dingin dan sesuai standar. Dan tempat penyimpanan CD-ROM harus dijauhi dari sinar matahari. Materi ke-6 atau pertemuan 15 yaitu tentang prosedur alih media.
Pengertian alih media. Alih media adalah suatu proses pengelolaan bahan pusaka dari bentuk fisik menjadi bentuk elektronik untuk kemudian diolah dengan menggunakan teknologi informasi. Alasan memakai alih media yaitu informasi adalah aset atau kunci yang dimiliki oleh suatu instansi. Maka untuk mengelola atau untuk terjaminnya tersedia informasi tersebut, maka diperlukan pengolahan yang baik. Salah satunya yaitu dengan cara manajemen elektronik yang baik. Salah satu caranya yaitu alih media. Keuntungan alih media yaitu memudahkan dalam proses temu kembali informasi yang dibutuhkan atau retrieval information. Yang kedua, pemberian informasi yang lebih baik, layanan informasi yang lebih baik, menghemat waktu petugas untuk mencari informasi yang dibutuhkan, memudahkan dalam pertukaran informasi, dan lain-lain. Prosedur alih media secara umum. Yang pertama yang kita lakukan yaitu mengumpulkan dan menyeleksi bahan pusaka yang akan dialih mediakan. Setelah melakukan pengumpulan dan seleksi, maka selanjutnya kita melakukan pengecekan secara fisik terhadap bahan pusaka. Apabila tingkat kerusakan yang dialami oleh bahan pusaka tersebut tergolong tinggi, maka yang terlebih dahulu dilakukan alih media adalah bahan pusaka tersebut. Selanjutnya yaitu membuatkan deskripsi bibliografisnya. Baru setelah itu kita melakukan proses scanning, yaitu melakukan scan pada cover dan seluruh isi buku yang dialih mediakan. Setelah semua buku telah di-scan, maka selanjutnya yaitu masuk proses editing, kemudian proses konversi file. Setelah konversi file telah selesai, maka selanjutnya kita melakukan pemberian nama terhadap dokumen. Pemberian nama dilakukan sesuai dengan standar pemberian nama yang berlaku di setiap instansi. Materi 7 atau pertemuan 16 yaitu tentang perawatan dan penyiangan bahan pustaka. Yang pertama, perawatan. Pengertian perawatan bahan pustaka menurut Sukminah dalam turunan dari N 2019 adalah kegiatan menjaga atau mengusahakan bahan pustaka tersebut agar tetap awet dan terjaga dengan baik. Penyiangan bahan pustaka. Pengertian penyiangan bahan pustaka atau wedding adalah upaya mengeluarkan koleksi dari rak karena tidak diminati oleh pemustaka atau terlalu banyak eksemplarnya, telah ada edisi terbarunya, atau informasi yang dikandung oleh bahan pustaka tersebut tidak relevan lagi untuk memenuhi kebutuhan informasi pemustaka. Tujuan, fungsi, dan manfaat penyiangan. Tujuan penyiangan menurut Ken Retno yang pertama yaitu menyelamatkan nilai informasi bahan perpustakaan. Yang kedua, menyelamatkan fisik dari dokumen. Yang ketiga, mengatasi kendala ruangan yang kecil. Yang keempat, mempermudah proses temu kembali. Yang kelima, agar koleksi bisa dimanfaatkan secara maksimal. Dan keenam, agar petugas perpustakaan dapat bekerja lebih efektif dan efisien. Fungsi penyiangan bahan pustaka yang pertama, menghemat ruangan atau tempat, menghemat waktu, membuat koleksi lebih menarik, meningkatkan reputasi perpustakaan, mengetahui kebutuhan koleksi, dan mendapat masukan yang konstan mengenai koleksi. Manfaat dari penyiangan bahan pustaka menurut Putra, Ideal 2019 yaitu
bahan pusaka yang ada dapat terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang kedua, dapat mengurangi kepadatan terhadap koleksi rak. Yang ketiga, bahan pusaka hasil dari penyangan masih bisa dimanfaatkan oleh perpustakaan lain. Kriteria penyangan menurut Evans dalam buku Almah yang pertama yaitu kondisi fisik bahan pusaka, isi, penggunaan, duplikasi, dan dapat dipinjam dari perpustakaan lain. Sarana dan prosedur penyangan bahan pusaka. Sarana yang diperlukan dalam penyangan bahan pusaka menurut Putra, Aidil 2019 yaitu kartu katalog, yang kedua kartu register dan daftar pusaka, yang ketiga sarana penunjang penyangan lainnya. Prosedur penyangan bahan pusaka menurut Julia Yuyu dan Janti Kristina dalam Robinson 2020. Yang pertama, pemilihan bahan pusaka yang akan disiangi. Yang kedua, pencabutan kartu katalog dari buku. Setelah itu pengecapan dan penyusunan buku dalam gudang. Tidak lupa pula untuk membuat berita acara. Kendala dalam kegiatan penyangan bahan pustaka menurut Winoto dalam Suryanti, Sri 2017. Merasa bangga terhadap koleksi yang dimiliki. Selanjutnya, masih terdapatnya anggapan bahwa kuantitas terhadap koleksi menentukan kualitas koleksi. Kegiatan penyangan bahan pustaka bertentangan dengan kegiatan pengadaan bahan pustaka dan masih adanya prosedur yang rumit. Contoh salah satu kegiatan preservasi dan konservasi di perpustakaan yaitu penjelidan. Berikut contoh video penjelidan sebagai berikut. Sekian dari saya. Maaf jika ada kesalahan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.